untuk segera masuk ke dalam karena pengajian akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya, dan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu adilul Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustaz Alfian Helmi. Beliau yang akan menyampaikan pengajian pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan melafazkan bacaan Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Alfian Helmi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, pengajian Kamis malam Jumat, marilah kita bersyukur kehadirat Allah sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga tetap bisa aktif di pengajian Kamis malam Jumat di Masjid At-Taqwa ini. Hari ini tanggal 29, Kamis depan berarti tanggal 7 tidak ada kegiatan. Kemudian Kamisnya yang akan datang tanggal 14 sudah Ramadan. Berarti pengajian Jumat, Kamis malam Jumat ini yang terakhir. Kemudian kita libur pada bulan Ramadan dan kegiatan Ramadan kemudian disambung dengan Idul Fitri. Nanti apakah dilanjutkan kegiatan semacam ini sangat tergantung kepada majelis tabligh. Sebab saya hitung-hitung, saya sudah menyampaikan pengajian Kamis malam Jumat ini sudah satu setengah tahun. Seingat saya bulan Oktober tahun 2022. Sekarang sudah 24, berarti 1,5 tahun lebih. Apakah nanti dikemas seperti ini, tetap seperti ini, atau nanti bervariasi? Tidak hanya saya, sebab khawatirnya bosen jamaah. Ya nanti saya, Ustadz Farouk, atau yang lain lah. Kemudian kita sepakat materi apa yang perlu disampaikan khusus di malam
Jumat khususnya diharapkan pengajian ini untuk pimpinan cabangnya, pimpinan rantingnya, serta majelis-majelis. Sehingga informasi tentang ketarjihan dan kemuhammadiyahan itu tersampaikan. Jadi jangan sampai terjadi ada pengurus Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang tidak pernah mengenal keputusan tarjih dan tidak mengenal kemuhammadiyahan. Untuk kemuhammadiyahan sudah saya sampaikan, mukadimah anggaran dasar sudah. Kemudian pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah juga sudah. Tinggal beberapa hal yang nanti bisa disampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, seharusnya ada evaluasi. Kita menyelenggarakan suatu kegiatan itu harus ada evaluasi. Kalau tidak ada evaluasi, tidak ngerti ada kemajuan atau tidak, atau stagnan, berhenti di tempat atau berjalan di tempat. Yang hadir ya ini saja. Yang hadir ini saja. Kalau malam Ahad kan ramai, karena mungkin besoknya Ahad praying. Nah, kalau malam Jumat kok sepi, ya mungkin kita berbaik sangka, mungkin warga Muhammadiyah banyak yang tadarus Al-Quran setelah maghrib di rumahnya masing-masing, sehingga masjidnya menjadi kurang ramai dibandingkan dengan malam Ahad. Nah, ini evaluasi. Kemudian dari beberapa materi-materi yang sudah disampaikan, ada perubahan enggak? Tentang ketarjihan misalnya, bagaimana tata cara sholat yang benar menurut tarjih, betul-betul dilaksanakan atau tidak? Kalau enggak, ya berarti tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Padha ambek guru nang sekolahan, koyoke masuk terus hari ini, tapi ternyata tidak memperhatikan. Dia asik bermain HP, sehingga apa yang disampaikan oleh gurunya di kelas tidak masuk. Ini hal yang semacam ini. Evaluasi. Jangan hanya dilaporkan pada saat rapat kerja cabang, majelis tabligh sudah melaksanakan pengajian malam Ahad, pengajian Sabtu pagi, pengajian malam Kamis, malam Jumat. Pengaruhnya terhadap warga bagaimana? Pengaruhnya terhadap pimpinan bagaimana? Itu baru namanya ada evaluasi. Kalau tidak ada, ya segini aja wis, gitu loh. Yang seperti ini. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini, saya menyampaikan pengajian dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dicatat oleh muridnya, yaitu pada pelajaran yang kelima. Kalau judulnya diberi judul Islam dan Sosialisme. Di dunia ini ada beberapa paham selain Islam sebagai dinul Islam. Ada paham kapitalisme dan individualisme, di mana paham ini seringkali berpendapat dan berperilaku terhadap harta kekayaan itu sebesar-besarnya dikeluarkan karena memiliki modal yang besar, sehingga kadang-kadang lupa terhadap kebutuhan keluarga. Ada juga paham sosialisme dan komunisme,
di mana harta manusia itu dianggap bukan miliknya. Semua harta yang kita miliki itu seharusnya berfungsi sosial, entek-entek no. Bahkan komunis tidak mengakui hak milik. Seluruh harta yang dimiliki oleh orang itu sebenarnya adalah komunal, komunitas, komunis, miliknya bersama, sehingga tidak mengakui hak milik. Aku duwe sertifikat hak milik, ini hak milik, itu PKI tidak mengakui. Paham komunis itu tidak mengakui. Nah, Islam itu ada di tengah-tengah antara mengakui hak milik seseorang dan mengharapkan bahwa harta yang kita miliki itu juga harus difungsikan secara sosial. Oleh karena itu Islam sering disebut sebagai wasatiyah, pertengahan, ummatan wasaton, umat pertengahan yang balance antara milik pribadi dengan harta yang memang seharusnya kita keluarkan untuk kepentingan sosial. Nah, di dalam pelajaran pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu ayat yang dibawakan pada pasal yang kelima itu adalah surat At-Taubah ayat 34. Saya baca, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Ya bot, tambah nemen abotnya. Orang-orang yang menyimpan, menimbun, menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak membelanjakan harta itu pada jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira. Dalam Al-Quran ini disebut wabasyirhum, berikan kabar gembira bahwa suatu saat Allah akan menyiksa dengan siksa yang sangat pedih. Ini ayat yang disampaikan. Jadi siapa saja yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak digunakan untuk jihad fi sabilillah, maka berikanlah kabar gembira kepada orang ini, ya bukan kabar sedih, kabar gembira, sesuk disiksa. Sesuk disiksa, itu kabar gembiranya. Oleh karena itu, ayat inilah menurut catatan muridnya yang menggoncangkan hati Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga dapat mengadakan perubahan besar pada dirinya. Ayat inilah pertama-tama menimbulkan semangat yang berkobar-kobar, dan ayat inilah yang menjadi pendorong permulaan pengorbanan harta pada diri pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya kalau kita melihat film Sang Pencerah, di situ ada sebuah kisah bagaimana ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan kebingungan untuk membayar gaji guru karena tidak memiliki uang. Dengan terpaksa beliau melelang semua hartanya, kursinya dikeluarkan, lemarinya dikeluarkan, mejanya dikeluarkan, kemudian mengumumkan kepada orang-orang kampung, saya lelang ini. Untuk apa? Untuk menggaji guru.
betapa luar biasanya beliau saat itu memperjuangkan Muhammadiyah dengan cita-cita yang sangat tinggi, dengan visi dan misi yang ingin dia raih, dengan terpaksa harus melelang hartanya. Kalau pengurus Muhammadiyah sekarang tidak perlu melelang hartanya, karena Muhammadiyah sudah sangat besar, memiliki amal usaha yang luar biasa banyaknya. Bahkan pengurus-pengurus itu pun sudah sangat baik, tidak ada satupun mereka yang digaji. Jadi pengurus Muhammadiyah itu tidak mengenal kenaikan gaji 8%. Kalau kemarin Jokowi mengumumkan gaji PNS 8% naik, pengurus Muhammadiyah tidak mengenal kenaikan 8%. Kadang-kadang justru uangnya pribadi ada yang katut. Itu saja sudah sangat baik kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah pada periode-periode awal. Dan sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga diwarisi oleh tokoh-tokoh berikutnya, baik Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisam, bahkan Pak A.R. Fahrudin. Kalau kita mengenal beliau, beliau hanya punya gaji pensiunan pegawai Depak, pensiunan pegawai Depak. Rumah yang ada di Jalan Cikditiro itu digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa UGM, tidak bayar. Setiap dapat amplop karena dia mengisi pengajian, itu diserahkan kepada mahasiswa-mahasiswa itu. Nyok, guntuku panganan. Bojone wis ngenteni. Istrinya di rumah sudah menunggu. Lu kok oleh Kiai Dahlan malah diberikan kepada Pak R diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa UGM. Dibelikan mobil tidak mau. Akhirnya dia nunggang Honda 70, itu pun hasil pemberian dari seseorang. Di depan rumahnya jual bensin ketua PP Muhammadiyah yang terlama. Ya itulah Muhammadiyah ya seperti itu. Diberikan tanah oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tidak mau. Tapi anaknya ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen. Ketika beliau meninggal dunia, beberapa tokoh-tokoh di Indonesia diwawancarai. Bagaimana pandangan saudara tentang A.R. Fahrudin? Satu yang menarik perhatian saya, komentarnya Cak Nun. Dia mengatakan, dialah orang yang terkaya. Jadi dengan seperti itu, Cak Nun mengatakan Pak A.R. itu orang terkaya di dunia. Karena nama Allah melekat pada dirinya, Abdul Razak Fahrudin. Abdul Razak, hambanya zat yang suka memberi rizki. Kalau orang yang suka memberi itu kan namanya orang kaya. Dengan hanya jualan bensin di depan rumahnya, tapi ternyata beliau adalah orang yang paling kaya. Dan kekayaan itu melekat pada namanya Abdul Razak Fahrudin. Itu komentarnya Jano. Nah, jamaah sekalian, di ayat ini
memang disebut emas dan perak. Karena waktu itu kadang-kadang Al-Quran itu kan turun sesuai dengan situasi dan kejadian pada saat itu. Apa yang terjadi pada saat itu kemudian Al-Quran juga turun. Nah, waktu itu emas dan perak itu merupakan barang yang paling berharga. Belum mobil atau barang-barang yang kita kenal sekarang ini, rumah dan lain sebagainya. Makanya dikatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang suka menumpuk-numpuk emas dan perak sebenarnya menumpuk-numpuk harta. Kanzul mal itu menumpuk-numpuk harta. Beritakanlah kepada mereka berita yang sangat menggembirakan, bahwa suatu saat orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta itu akan disiksa dengan siksa yang amat pedih. Kemudian dikatakan pada hari itu dibakarlah harta, kemudian dikalungkan. Inilah hartamu di dunia dulu yang kamu bangga-banggakan, berupa api, kemudian dikalungkan, dan itu akan menjadi siksa yang amat pedih. Jamaah sekalian, monggo yang numpuk-numpuk harta, penjelasannya begini. Yang dimaksud menimbun-numpuk harta atau menimbun-nimbun harta itu adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, infaknya, dan sodakohnya. Pengertiannya begitu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kalau harta seseorang yang banyak, sawai sebirang-birang, umai nong dindiono, rawatane wedhus, sapi dan wakeh, asalkan itu sudah dikeluarkan zakatnya, ini tidak termasuk kanzul mal, menumpuk-numpuk harta. Jadi boleh menjadi orang kaya itu berarti asalkan ada kewajiban, yaitu dikeluarkan zakatnya supaya tidak terkena kepada kategori orang-orang yang kanzul mal, menumpuk-numpuk harta. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah menyediakan namanya Laziz, lembaga zakat, infak, dan sodako. Di zaman Rasulullah sudah ada yang disebut dengan Baitul Mal, rumah untuk mengumpulkan harta yang didapat dari orang-orang yang berzakat, orang-orang yang berinfak dan sodako. Demikian juga di zaman Abu Bakar, Baitul Mal itu juga ada. Tetapi Baitul Mal di zaman Rasulullah dan Abu Bakar itu hanya transit, hanya tempat transit. Jadi begitu terkumpulkan segera dibagi kepada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat, infak, dan sodakoh kalau di zaman Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah meninggal dunia, ada satu peristiwa di mana Rasulullah kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Ada satu peristiwa di mana suku-suku yang mendengar kematian Rasulullah itu tidak mau membayar zakat ke kantor pusat di Madinah, ke Baitul Mal. Kenapa? Karena mereka orang-orang itu berpikir karena Rasulullah sudah meninggal, maka berarti kewajiban kita selesai. Oleh Abu Bakar, orang-orang yang semacam ini harus diperangi. Saya tidak menginginkan perintah kewajiban sholat itu dipisah dengan kewajiban membayar zakat. Kalau mereka sudah Islam melaksanakan sholat harus membayar zakat. Kalau tidak membayar zakat berarti membangkang perintah Allah dan wewenang dari khalifah untuk mengambil zakatnya orang-orang itu kemudian diperuntukkan kepada fakir miskin. Nah ini. Nah ketika itu yang menentang Umar bin Khattab malah tidak setuju kalau Abu Bakar mau memerangi mereka. Ini ada kontradiksi ya. Padahal Umar itu kita kenal sahabat Rasulullah yang paling keras. Sementara Abu Bakar itu yang paling sabar gitu ya. Kalau dalam ceritanya Ustadz-Ustadz kan seperti itu. Tapi dalam soal ini awalnya Umar tidak setuju. Setelah diketahui alasannya bagaimana, alasan saya satu, saya tidak mau perintah sholat kemudian dipisah dengan perintah zakat. Ini nas Quran. Setelah itu Umar bin Khattab mau mendukung kebijakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Memang ceritanya itu beda nek kasus ini. Padahal kasus-kasus yang lain Umar itu lembut. Memang sering berbeda antara Abu Bakar dengan Umar ini. Misalnya tentang sholat. Pada suatu hari perjalanan, masuk waktu sholat, misalnya zuhur, tidak ada air. Karena tidak mendapat air, dua-duanya sepakat tayamum. Oke, tayamum. Tayamum sudah. Setelah melaksanakan sholat dengan cara bertayamum sebelumnya, sudah selesai sholat, kemudian melanjutkan perjalanan. Sampai di suatu tempat, waktu duhurnya masih ada, air kelihatan. Lah, ono banyu. Abu Bakar langsung wudhu dengan air itu, kemudian sholat lagi. Sedangkan Umar tidak. Umar enggak. Aku mau sholat, bodoh-bodoh bareng-bareng sholat maneh awakmu gitu kan. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada air tayamum. Sampai di suatu tempat waktu sholat masih ada air. Abu Bakar sholat lagi dan berwudu, Umar tidak. Mana yang benar? Kata Rasulullah, semuanya benar. Abu Bakar itu orang yang sangat hati-hati, nemene oleh hati-hati. Sedangkan Umar itu memiliki keyakinan yang kuat. Sing hati-hati iku bener, sing yakin nek iku sah, iku ya bener. Sehingga dalam kasus ini tidak ada yang disalahkan. Ini indahnya dua orang itu seperti itu, Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
Nah, dalam kasus zakat awalnya menentang, kemudian Umar mendukung. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab, Baitul Mal itu dilanjutkan, tetapi sedikit ada perubahan. Kalau tadi di zaman Rasulullah dan Abu Bakar, Baitul Mal itu hanya tempat transit, berhenti sejenak, kemudian diedarkan atau ditasarufkan kepada yang berhak. Di zaman di zaman Umar bin Khattab banyak perubahan. Diawali dengan peristiwa ketika Umar bin Khattab turun keliling ke kampung-kampung, kok menemukan seorang yang sedang memasak sementara ditunggui oleh anaknya yang menangis. Kemudian Umar bertanya, kenapa anakmu kelaparan? Lantas apa yang kamu masak? Batu. Sebagai khalifah bertanggung jawab terhadap penduduknya yang kelaparan, sampai ada penduduk yang tidak sempat tersensus. Ini kan dosa saya, kata Umar. Kemudian berangkatlah Umar ke Baitul Mal, mengambil gandum dan kebutuhan orang tadi itu dipikul sendiri. Dipikul menterinya tidak mau. Iki dosoku, tanggung jawabmu. Nah, dari situlah kemudian Umar bin Khattab merombak Baitul Mal itu. Kalau tadi hanya tempat transit, diberdayakan. Uang zakat, infak, sedekah itu diberdayakan. Kenapa tidak segera dibagi? Karena dengan kasus itu dimakmurkan semua penduduk. Kemudian kepada gubernur Mesir, gubernur Syam dan lain sebagainya, Umar juga berkirim surat supaya sangat betul-betul memperhatikan kaum yang tidak punya, supaya tidak ada yang tidak makmur hidupnya. Nah, ketika itu terjadilah perombakan, disimpan uang zakat ini dan diberikan untuk kegiatan yang produktif. Di samping untuk membayar pegawai-pegawai pemerintahan. Hakim dibayar dengan uang itu, jaksanya dibayar dengan itu, gubernurnya dibayar dengan itu, pegawai-pegawai pemerintah, menteri-menterinya juga dibayar dengan uang itu oleh Umar bin Khattab. Kemudian orang-orang penduduk yang punya ekonomi usaha dagang diparani butuh modal piro sampean. Tidak diberikan ikannya, tapi diberikan pancingnya oleh Umar bin Khattab. Butuh piro sampean? Saya punya usaha produksi tempe. Nah itu dibantu terus, dibantu sampai dia betul-betul mandiri. Yang itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah dan Abu Bakar. Di situ sebenarnya perombakan besar-besaran. Jadi kalau kemudian sekarang ini, kalau zaman kita ngaji dulu ya zakat itu kan pribadi kepada kiai kan, atau kepada guru ngaji. Jadi numpuk nang guru ngaji kabeh. Nah ini, itu perombakan. Oleh karena itu, Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama. Bahwa uang zakat, infak, dan sedekah itu sesungguhnya bisa digunakan untuk kegiatan produktif. Supaya masyarakat yang nadong tok tetapi bekerja keras untuk melakukan usaha ekonomi dan memakmurkan kehidupannya.
Ini yang terjadi. Nah, diharapkan kepada seluruh warga Muhammadiyah lewat pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, jangan menimbun harta, emas, perak, mobil, sawah, rumah, kaplingan. Jangan menimbun harta. Dalam pengertiannya, lali dengan kewajiban yang harus dikeluarkan. Tetapi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, para ulama sepakat bahwa apabila harta yang sudah kita miliki itu sudah dikeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, maka itu tidak dalam pengertian menumpuk harta atau kanzul mal. Sudah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi bagaimana perjuangannya untuk membesarkan Muhammadiyah, sehingga ayat inilah yang menggetarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan mudah-mudahan juga menggetarkan kita semua warga Muhammadiyah, ya, supaya kita tidak menumpuk-numpuk harta. Kalau sudah waktunya sekecil apapun, mari kita tunaikan kewajiban kita. Nanti kantor Lazis ini buka, Pak. Insya Allah seminggu 2 minggu lagi atau pas Ramadan buka. Kalau dapat uang gaji pengen menyerahkan 2,5%, monggo langsung maju masuk ke sana. Kok moro-moro koncong kayak duit potong 2,5, kok moro-moro dapat ini gaji, punya emas di rumah sudah memenuhi nisab haul, monggo serahkan kepada ini. Nah, nanti Lazis yang mengatur untuk 8 asnaf atau untuk yang lain, untuk membantu SPP-nya anak-anak yang tidak mampu, untuk perekonomian dan lain sebagainya. Nah, sebentar dulu. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan faham Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya ajaran ilmiah saja, akan tetapi mengajak dan memberi contoh dengan amaliyah yang nyata. Berkatalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, 1. Carilah harta benda dengan jalan halal, dengan segala kekuatan tenaga, dan jangan malas sehingga mendapat harta benda yang sebaik-baiknya. 2. Setelah mendapat, pakailah untuk keperluan dirimu, anak istrimu dengan secukupnya, jangan terlalu mewah, jangan mementingkan kemewahan yang melampaui batas. 3. Kemudian kelebihannya hendaklah engkau dermakan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah pengajian yang bisa disampaikan. Marilah menutup pengajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup pengajian dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.